semuanya untuk warga Kabupaten Kepulauan Meranti. Malam hari ini Dorang FM kembali lagi nih dengan tema yang paling sangat heboh sekali ya, sampai masyarakat Meranti ini sangat menunggu nih malam hari ini. Kebetulan malam hari ini kita kedatangan seorang ustadz yang sangat sekali bukan hanya sekedar mungkin berdakwah atau ustadz-ustadz yang lain, tetapi juga ustadz ini dia mempunyai sebuah sisi yang lain nih ya, sebuah sisi yang lain yaitu bisa supranatural. Nah, mungkin satu Kabupaten Meranti ini sudah kenal nih sama Ustadz nih ya. Tapi nggak enak juga rasanya nih kalau seandainya Ustadz tidak memperkenalkan diri dulu. Baik, saya Rizal malam hari ini bakal langsung berdiskusi sama Ustadz yang sudah menjadi fenomenal sekali di Meranti ini. Kebetulan malam hari Dorang FM sangat bersyukur dan berbangga sekali bisa mengundang seorang Ustadz yang bernama Syahrizal. Ya benar Ustadz? Syahrizal. Syahrizal ya. Nah, Ustadz Syahrizal malam hari ini mungkin saya langsung tanpa panjang waktu nih Ustadz, karena warga Meranti sudah banyak yang menyaksikan nih. Ingin tahu nih sisi gelap dari ilmu goib yang ada di Meranti ini dan sisi mana sih jejak-jejak yang sudah dilalui Ustadz selama proses berkarir di dunia seperti ini. Ya Ustadz ya, mungkin saya langsung saja dengan Ustadz. Ustadz ini nih, mungkin warga Selat Panjang ini setengah sebagiannya aja nih yang kenal sama Ustadz. Mungkin Ustadz sendiri bisa langsung memperkenalkan secara pribadi bersama kami di Dora FM pada malam hari ini, Ustaz. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah dimanapun kalian berada yang masih menonton di program Podcasting ya, yang diadakan oleh Dora FM ya. Dora FM. Tadi sedikit dari Bang Rizal bertanya tentang mungkin sebagian dari masyarakat Meranti ini kan ada yang kenal, ada yang belum nih. Jadi mungkin Ustaz bisa memperkenalkan diri dulu nih. Ustaz misalnya asalnya dari mana, terus memang apakah memang asli orang Meranti atau orang dari luar yang pindah ke Meranti gitu. Kalau nama asli Syahrizal. Syahrizal ya. Kerap dipanggil apa biasanya Ustaz? Biasa teman-teman ada yang memanggil Rizal. Berarti satu nama kita ya? Iya. Iya. Terus juga yang manggil Syah. Lahir di Desa Lukun. Desa Lukun. Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Oke, jadi Ustaz nama asli anak Meranti lah ya. Anak Meranti. Sekolahnya di Meranti juga. Apa pernah misalnya sekolahnya berpendidikan di luar? Enggak. Kalau di luar itu bukan sekolah umum, bukan ya kalau dari awal pendidikan SD di Meranti, SMP juga di Meranti, terus sampai tingkat SMA di Meranti. Oke, Ustadz sendiri suku apa Ustadz? Asli suku Melayu. Suku Melayu. Suku Melayu. Oke. Asli Melayu dari sini atau ada keturunan dari luar? Kayak misalnya ayahnya Melayu di Sumatera Utara atau memang ayahnya memang asli Meranti semuanya? Asli Meranti semuanya. Berarti aslinya Meranti ya? Asli Meranti. Oke. Berarti Ustadz sendiri sampai saat ini di sini sudah berkeluarga? Belum. Kenapa Ustadz? Saya udah berapa sih Ustadz? Baru lahir enggak? Dilahirkan 2000-an. Baru 30-an. Wah, ini mungkin bagi para akhwat ya, yang lagi pengen coba mendekati Ustadz nih boleh juga nih kan. Soalnya ya siapa lah kan yang nggak mau coba seperti berkenalan dengan seorang Ustadz yang bukan hanya sekedar profesi Ustadz, tapi juga ada sisi yang lainnya seperti bisa mengkaji untuk hal-hal yang goib dan hal yang lainnya, itu kan sangat sekali multi talent ya Ustadz ya. Nih Ustadz, mungkin kita akan langsung bertanya nih Ustadz ya, kenapa sih Ustadz bisa tertarik dengan dunia yang seperti ini gitu? Sedangkan dunia ini kan orang banyak tahu ya, hal seperti ini tuh seperti tabu lah kalau untuk masyarakat. Kenapa sih harus mempelajari ilmu goib gitu? Apalagi kan berhubungan dengan supranatural. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan dari rakyat Ustadz. Jadi begini, berbicara tentang dunia gaib itu, kenapa kita bisa tertarik untuk mempelajari dunia gaib ya? Iya. Maksudnya di sini dunia yang bersifat metafisika ya. Yang paling umum itu orang lebih akrab menyebut alam jin. Alam jin ya. Nah, kalau berbicara tentang supranatural itu sebenarnya hanya bagian kecil
Nah, hanya bagian kecil. Ketika ada seseorang itu bisa melihat makhluk astral, itu ya bisa disebut supranatural. Bisa mempelajari ilmu terawangan barangkali, yaitu supranatural. Hanya bagian kecil. Bagian kecil aja ya. Hanya bagian kecil. Berarti Ustadz sendiri pelajari ilmu supranatural ini memang dari kecil atau udah usia apa? Itu selesai pendidikan SMA. SMA. Nah, itu kan jadi pertanyaan, kenapa tertarik? Nah, gitu. Kita mempelajari hobi di dalam dunia bertujuan supranatural untuk memberikan satu edukasi kepada masyarakat. Barangkali mungkin banyak masyarakat tidak mengetahui hal-hal yang bersifat gaib itu seperti apa, cara kerja mereka itu seperti apa, kehidupan makhluk gaib khususnya bangsa jin seperti apa. Makanya saya secara pribadi tertarik ingin mempelajari hal-hal yang bersifat metafisik. Supaya apa? Itu bertujuan agar manusia lebih paham, lebih mengerti untuk mengenal seperti apa kehidupan bangsa mereka. Seperti apa bangsa mereka. Dan Ustadz sendiri, apa sih pandangan Ustadz terkait ilmu supranatural ini? Karena bisa dibilang aneh juga ya, kayak seorang Ustadz gitu pengen tahu tentang supranatural, terus seperti memanggil-manggil lah, kayak memanggil hal-hal yang tidak dikasat mata gitu kan. Nah, itu sebenarnya tujuan Ustadz sendiri untuk melakukan itu apa gitu. Oke, tapi bentar dulu Ustadz, dan jawab dulu ya. Kita bakal break dulu, kita dengar dulu beberapa lagu dari yang sudah nge-request. Mungkin langsung saja ya untuk Ustadz, nanti kita bakal diskusi lagi habis dari lagu musik diputar ya. Oke, selamat mendengarkan. Selamat malam untuk seluruh masyarakat. Nanti ini makin malam kayak makin seru nih bahasan kita ya Ustadz ya. Nah, jelasnya masih sama saya Rizal di sini dan Ustadz USG ya. Ustadz Syahrizal Gondrong. Ini memang gondrong kali ya Ustadz ya. Ustadz, oke, ini pertanyaan sebelumnya nih, kan masih belum dijawab sama Ustadz nih. Ini kenapa sih Ustadz bisa ingin mempelajari ilmu supranatural? Tujuannya untuk mendatangkan hal-hal yang tidak kasat di mata itu ke dalam dunia nyata seperti itu, kenapa gitu? Nah, mungkin Ustadz bisa ngejawab ya setelah break tadi. Baiklah. Saya coba untuk menjawab. Iya. Salah satu tujuan kita mendatangkan di tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang banyak penghuni atau makhluk-makhluk astral. Salah satu tujuannya adalah banyak bersifat dakwah di dalam itu. Ada sisi dakwahnya juga. Gimana tuh cara penyampaian dakwahnya dalam hal-hal karena bangsa jin itu sangat mudah untuk memanipulasi manusia. Kita coba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada orang banyak, bagaimana cara-cara bangsa jin untuk mempengaruhi manusia. Mempengaruhi manusia. Iya. Jadi maksudnya agar orang tahu nih, ternyata dunia seperti ini tuh memang nyata gitu ya, di alam yang seperti ini gitu. Berarti Ustadz sendiri ini mungkin pandangan terkait supranatural seperti itu ya Ustadz ya. Nah, ini mungkin Ustadz, pertanyaan berikutnya ini mungkin terkait dengan lebih ke passionnya Ustadz ya. Ustadz ini memang menjadikan supranatural ini atau ilmu-ilmu yang ngebahas tentang sisi ilmu hitam ataupun ilmu gaib seperti ini, apakah memang ini adalah hobi Ustadz atau memang hanya sekedar ingin eksistensi nih biar kelihatan kayak, wih Ustadz Gondrong ini berbeda loh, kok lebih kesini eksisnya gitu. Padahal Ustadz sendiri tidak terlalu ini, misalnya Ustadz tidak terlalu mendalami gitu, apa hanya ini sekedar untuk pencitraan aja atau memang ini adalah Ustadz pengen orang tahu loh kalau sisi Ustadz itu jangan hanya sekedar seperti tapi juga ada sisi seperti ini gitu. Mungkin bisa Ustadz jawab bersama malam ini. Salah satu itu pertama kita hanya berbentuk hiburan. Ya, hiburan. Selain itu kita punya aktivitas lain. Selain itu kita punya aktivitas lain. Salah satunya kita punya program dakwah, terus program-program yang lain. Dan salah satu itu tadi yang saya sampaikan di program misteri ini, kita coba jadikan ini satu dakwah.
bukan hanya ketika kita di panggung ya seperti ceramah atau pengajian, tapi di program penelusuran jejak misteri ini kita jadikan satu program dakwah. Program dakwah. Program dakwah. Jadi penyampaian dakwah Ustadz yang dimaksud Ustadznya seperti apa? Maksudnya kayak dari ilmu supranatural masuk ke ilmu dakwah seorang Ustadz itu ini mungkin yang masih menjadi agak sedikit bingung gitu ya. Iya, soalnya seperti supranatural ini kan jelas ilmu yang berkaitan dengan ilmu gaib nih. Misalnya kan kayak hal yang orang tidak bisa menyaksikan secara langsung kecuali mungkin didatangkan gitu. Sedangkan kalau ilmu dakwah itu Ustadz sendiri nih yang langsung menyampaikan dakwah melalui ya kajian-kajian yang ilmu-ilmu agama gitu. Jadi mungkin bisa lebih dijelaskan nih biar masyarakat tahu kayak maksudnya gimana gitu hubungan antara ilmu dakwah dari supranatural dijadikan sebagai kajian untuk berdakwah. Contoh salah satu bahwa kita ingin membuktikan kepada masyarakat, kepada orang lain bahwa dunia jin itu ada. Bahwa dunia jin itu ada, bahkan bangsa jin yang pertama sekali memang Allah ciptakan. Bahkan memang disampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia. Nah, berarti pertama sekali yang Allah ciptakan itu adalah bangsa jin. Nah, jadi kita memperkenalkan kepada masyarakat bahwa bangsa jin itu ada dan bisa dihadirkan dengan cara-cara tertentu. Dan itu harus dipelajari. Itu harus dipelajari ya. Mungkin lebih ingin orang masyarakat tahu atau orang tahu bahwa kalau memang hal-hal seperti ini sudah ada disampaikan dalam Al-Quran. Oke. Ustadz, mungkin perjalanan pengalaman Ustadz nih untuk di Meranti sendiri ini pernah nggak sudah sejauh apa sih Ustadz melalui masa-masa dan ada nggak tempat yang memang paling mistis yang sampai sekarang itu Ustadz terus datangi tapi itu tuh memang menjadi kata orang Melayu di sini angker gitu. Nah, sebenarnya dimanapun tempat itu mereka ada, dimanapun tempat mereka ada. Terus perihal tentang perjalanan selama saya di Meranti. Betul, dan pengalamannya. Ada beberapa tempat yang kita kunjungi, yang kita telusuri. Salah satu itu di Pulau Merbau. Salah satu di Pulau Merbau. Itu kita pernah bikin konten itu di Pantai Beting Bras. Dan di lokasi itu kalau menurut pandangan saya, tempatnya dalam sisi dunia gaib itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Terus bagaimana nanti ketika di lokasi tersebut apakah mereka merasa terganggu atau tidak? Nah, itu tergantung kita. Ketika kita mendatangkan tempat tersebut, ya bisa dikatakan dengan adab yang bagus, dengan cara-cara yang sopan, maka mereka juga memahami. Mereka juga mengerti bahwa kita tidak mengganggu, hanya bertujuan untuk silaturahmi. Ustadz udah kemana-mana nih, maksudnya yang untuk Meranti ini mungkin udah ngerti lah dengan posisi tempat-tempat yang mungkin kata orang Ustadz ini keras ya, kayak angker, terus kayak ini pasti ada penunggunya atau penghuninya. Itu Ustadz sendiri bisa merasakan feelingnya itu seperti apa? Biasanya kalau tempat ini memang ada hal-hal yang aneh gitu kan, itu dirasakan sama orang itu ada nggak kesan-kesannya gitu? Maksudnya kesan dalam berbentuk apa? Misalnya nih, misalnya saya sendiri ya, secara pribadi, misalnya saya pergi ke Dorak misalnya ya, ke ujung Dorak gitu. Mungkin kalau tempat itu memang dia ada hal-hal mistis, entah bulu kuduk merinding gitu. Nah, memang kalau menurut Ustadz tempat-tempat yang gitu ada nggak yang bisa dirasakan dipilih langsung oleh pendatang? Kalau untuk bagaimana merasakan bahwa di tempat tersebut, nah intinya dihuni oleh makhluk astral, gitu. Intinya dihuni oleh makhluk astral. Nah, itu sebenarnya ada cara-cara tersendiri untuk memahami atau merasakan bahwa di tempat tersebut ada bangsa jin atau makhluk astral. Itu harus melakukan salah satu kepekaan batin kita. Kepekaan batin. Orang lebih akrab disebut dengan mata batin. Dan untuk mempelajari bagaimana untuk membuka mata batin itu ada cara-cara tersendiri. Harus dipelajari. Itu Ustadz lah yang lebih
Oke Ustadz, ini mungkin ada pertanyaan lagi ya Ustadz ya, terkait dengan apa Ustadz ada ngerasa aneh nggak misalnya setelah proses eksekusi? So, Ustadz udah jalan nih sejauh-jauh mungkin, udah masuk ke tempat yang dianggap sakral ya kan, tempat-tempat yang dianggap aduh mistis dan banyak makhluk astral. Pulangnya tuh Ustadz pernah diganggu atau enggak sih, kayak ngerasa pandangan jadi berubah-ubah ya kan? Hal-hal yang tidak pernah ditemui jadi ditemui gitu. Itu kan sedikit gangguan berarti kan? Nah, apa Ustadz pernah ngerasain hal seperti itu? Tapi, tunggu dulu, jangan jawab dulu ya Ustadz. Ini kebetulan pertanyaannya dari penonton kita pada malam hari ini Ustadz. Nah, jawabnya nanti tunggu setelah request lagu ini ya, sekarang ini ya. Oke, mungkin langsung nanti kita akan kembali lagi Ustadz, masih bersama Ustadz USG. Makin malam makin seru Ustadz jelasnya di Dora FM. Ya, selamat mendengarkan. Oke, selamat malam, kembali lagi bersama Dora FM, jelasnya sama saya Rizal dan Ustadz WSG. Pada malam hari ini masih membahas tentang seputar makhluk astral dan juga supranatural, dan juga bahas tentang ilmu gaib ya, yang masih banyak sekali titik-titik lokasinya lah nih di Meranti ini ya. Nah, mungkin Ustadz sendiri sudah banyak sekali pengalamannya, Ustadz sudah tahu lah ya daerah-daerah mistis ataupun daerah-daerah yang tempat-tempat yang bisa dijadikan mediator ya, kayak mediator untuk mendatangkan ilmu-ilmu yang astral-astral seperti ini, normal seperti ini ya. Jika nih Ustadz, tadi ada pertanyaan Ustadz, itu tadi mengenai apakah Ustadz ada gangguan Ustadz setelah melakukan proses eksekusi? Alhamdulillah, selama kita menjalankan program penelusuran hijab misteri, petualangan gaib, selama di lokasi, ya sudah barang pasti kita berbenturan dengan makhluk-makhluk astral. Oke. Dan selama proses tersebut ada cara-cara tersendiri bagaimana untuk memproteksi diri kita beserta tim-tim kita agar ketika selesai dari melakukan penelusuran tersebut itu tidak dihampiri atau tidak diikuti oleh makhluk astral diri kita. Oke Ustaz. Mungkin ini pertanyaan berikutnya ya. Jadi kayak ada yang bertanya yang melalui live. Nah, ini pertanyaannya berkaitan dengan Ustadz sendiri, apakah ada pertentangan dari keluarga? Nah, tentang kayak Ustadz menjadi seperti ini. Mungkin bisa langsung jawab, ini ada dari penonton kita. Silakan Ustadz, silakan dijawab untuk penonton kita pada malam hari ini. Kalau berbicara tentang pertentangan, ya awal-awalnya sudah barang pasti ada. Karena ya namanya orang tua ya mungkin tidak tahu bagaimana prosesnya seperti apa. Karena kalau sudah berbicara tentang makhluk astral atau bangsa jin, ya identik orang takut, berarti identiknya ekstrim, keras. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah karena sudah ya bisa dikatakan mengetahui, sudah bisa dikatakan mengetahui, ya aman ya, berarti memang sudah disupport sama keluarga lah ya. Mau dari ayah, ibu, Ustadz sendiri, oke lah, lanjutnya lah nak, papa bangga gitu ya. Oke Ustadz, mungkin kita sambil menunggu pertanyaan dari penonton ya. Mungkin di sini Ustadz bisa sharing nih sama kita di sini Ustadz. Ini kan berhubungan dengan ilmu hitam ya Ustadz ya. Ya, ada apa memang benar setiap supernatural ada harus mempelajari ilmu hitamnya juga? Mungkin Ustadz bisa sharing sama kita gitu. Mungkin di sini kita coba untuk mengklarifikasi ya. Coba untuk meluruskan. Orang kalau sudah berbicara tentang dunia gaib, identiknya itu ilmunya hitam. Oke, betul. Ilmunya hitam. Sebenarnya tidak. Supranatural itu hanya sebuah sebutan, ya. Supranatural itu kita bagaimana untuk mempelajari, gitu. Ilmu supranatural itu mempelajari dunia-dunia kegaiban. Oke. Ustadz sendiri memang profesinya saat ini apa Ustadz? Selain misalnya berdakwah mungkin juga misalnya kalau ada orang-orang yang apa sih istilah di sini sakit nah gitu ya. Tertegur ya. Nah kayak gitu mungkin ada beberapa orang yang datang ke Ustadz untuk minta seperti bantu untuk meringankan lah. Ya bisa dikatakan pengobatan alternatif ya. Nah iya betul. Kalau itu juga kita
menangani ya. juga. Mungkin untuk saat ini kita harus istirahat dulu. Nah, kita harus istirahat dulu. Mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Mungkin kita istirahat dulu untuk sementara, karena mungkin tidak boleh ada keramaian kan. Kita harus istirahat dulu. Kita harus mungkin Ustadz lebih berdakwahnya dengan cara yang seperti itu dulu ya, yang seperti Ustadz bilang dari awal tadi. Nah, ini Ustadz ada pertanyaan Ustadz dari penonton Ustadz. Jadi apakah Ustadz ada sejarah masa kelam yang mendorong sehingga Ustadz menjadikan supernatural sebagai passion? Kalau berbicara tentang sejarah, mungkin ada, tapi cuma sedikit. Tapi kembali lagi yang memotivasikan diri saya untuk mempelajari dunia spiritual itu bagaimana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin banyak masyarakat yang mungkin ada yang kurang memahami tentang dunia gaib itu seperti apa, kehidupan bangsa jin itu seperti apa. Mungkin hanya seperti itu. Karena Ustadz memang bisa dikatakan orang yang memang asli suku Melayu ini untuk ketertarikan dalam hal seperti ini tidak terlalu ramai Ustadz. Jadi mungkin hanya beberapa orang terpilih aja gitu yang bisa menguasai ilmu-ilmu yang kayak gini Ustadz. Nah, mungkin ini udah sesi terakhir kita Ustadz ya. Kebetulan kita podcast malam hari ini mungkin bakal ada lanjutan lagi nih ya kan bersama Ustadz. Kita akan membahas diskusi topik yang jauh lebih seru lagi. Mungkin kita sebelum closing ada satu pertanyaan terakhir untuk Ustadz ya. Pertanyaannya, kenapa Ustadz tidak mau coba mencari pasangan? Itu pertanyaan terakhirnya dari, ini yang bertanya Awad nih Ustadz, kebetulan nih. Nah, terus minta tinggalkan nomor WA juga. Oke Ustadz, mau nggak ditinggal nomor WA nih? Penonton. Kalau nomor WA, ya sekalian nanti dikirimkan nomor rekeningnya. Nomor rekening? Ya. Ustadz nggak boleh kayak gitu Ustadz. Ustadz pengen berinvestasi untuk minta dana loh Ustadz. Oke, ini Ustadz coba dijawab Ustadz ini ya, nanyanya ini betul Ahwat. Kenapa Ustadz sampai sabar dulu lah ya. Sabarnya sampai kapan Ustadz? Ayo kita Insya Allah lepas lebaran lah. Ya dipegang, oke penonton semuanya dipegang. Tapi tahunnya belum tahu. Yang penting habis lebaran ya. Habis lebaran. Lebaran apa dulu nih? Haji? Idul Fitri? Ya belum tahu lah, kita akan kembali setelah yang berikut. Pokoknya kalau hal kayak gini, Ustadz masih seleksi dulu. Bang Rizal ya. Tinggal hubungi Bang Rizal aja. Oke, saya berarti ya jadi ini manajemennya Ustadz ya. Siap. Oke Ustadz, karena ini adalah sesi terakhir kita Ustadz, mungkin kita bakal lanjut lagi untuk malam-malam berikutnya. Kita bakal ngebahas lagi tentang dunia seputar spiritual.